Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan menjawab soal UAS yang terdiri dari 5 nomor. Nomor pertama itu, apa hakikat belajar dan pembelajaran? Hakikat belajar dan pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasi lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Nomor 2, yaitu soalnya apa peran guru bimbingan dan konseling dalam proses belajar dan pembelajaran. Peran guru bimbingan dan konseling yaitu sebagai wadah untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya menuju kemandirian. Selain itu, bimbingan dan konseling juga berfungsi memberikan pemahaman, pencegahan, pengentasan, serta pemeliharaan dan pengembangan. Dan salah satu peran guru BK yaitu meningkatkan prestasi belajar siswa, di mana di sini tidak semua siswa di sekolah dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan lancar. Ada beberapa siswa yang sulit memahami materi pelajaran dengan cepat dan membutuhkan perhatian lebih dari guru. Dalam hal ini, guru bimbingan konseling mempunyai peran untuk memberikan konseling kepada siswa yang mengalami kesulitan atau masalah dalam belajar dan memberikan solusi yang tepat. Melakukan konseling pada siswa yang mempunyai kesulitan atau masalah dalam kegiatan belajar dapat meningkatkan prestasi belajar mereka. Soal yang ketiga yaitu apa perbedaan dari teori behavioristik, kognitif, dan juga humanistik dalam belajar secara manusianya itu sendiri. Yang pertama itu teori kognitif, yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan sebagai perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Teori behavioristik dalam proses mengajar itu mengajar yang terpenting adalah seorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menentukan perubahan perilaku. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Dalam teori ini, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewati sebelumnya. Teori ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa guru pendidik sangat berperan sebagai fasilitator, di mana teori ini yaitu teori humanistik. Keempat, perbedaan model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Yang kedua itu pendekatan pembelajaran. Di sini dapat diartikan sebagai cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran ini merupakan pola umum perbuatan guru dan siswa di dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar, sehingga strategi menunjuk kepada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru atau siswa dalam peristiwa belajar mengajar.
Yang keempat itu metode pembelajaran adalah menurut saya cara yang harus dilalui di dalam mengajar. Yang kelima itu teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seorang guru dalam menerapkan suatu metode pembelajaran secara spesifik. Dan yang kelima, maksudnya soal yang kelima yaitu metode apa yang cocok untuk membuat siswa aktif di dalam kelas serta berikan alasannya. Menurut saya itu metode kompetensi, di mana metode pembelajaran yang mengadopsi bentuk perlombaan kompetensi dalam proses belajar ini juga baik dalam memicu siswa untuk terlibat dalam pembelajaran. Hal tersebut tak lepas dari kecenderungan sebagai siswa untuk bisa menjadi seorang pemenang, sehingga jika ada kompetensi, mereka akan berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya guna menjadi siswa pemenang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.